Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angel Trinadi, kelas 11 TK 2. Di sini saya akan menjelaskan komponen dan fungsi sistem starter konvensional serta cara kerjanya. Yaitu pertama, yoke berfungsi sebagai penopang pole core, berfungsi memperkuat medan magnet. Yang kedua, field coil berfungsi sebagai pembangkit medan magnet. Yang ketiga, armatur dan shaft berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar. Brass berfungsi meneruskan arus listrik, dan field coil ke armatur coil, komutator ke massa. Terus 5. Armatur brake sebagai pengereman putar armatur setelah lepas dan perakitan dengan roda penerus. Yang keenam, drive lever sebagai pinion gear berkaitan dengan ring gear flywheel. 7. Steer clutch berfungsi sebagai pemindah momen puntir dari armatur shaft ke pinion gear diteruskan ke ring gear flywheel. 8. Pinion gear berfungsi meneruskan momen puntir dari starter clutch ke ring gear. Yang ke-9, magnetic switch saklar magnet berfungsi mengubah dan melepaskan pinion gear ke atau dari ring gear flywheel. Yaitu cara kerja sistem starter konvensional, yaitu 1. Saat posisi starter switch kunci kontak start, arus baterai mengalir ke terminal 50 all-in coil massa, arus baterai mengalir ke terminal 50 ke pull-in coil ke field coil. Yang kedua, saat pinion gear berkaitan penuh, arus baterai mengalir ke terminal 50 ke oil coil ke massa. Kemagnetan all-in coil akan menahan kontak clutch dan juga menahan drive lever agar pinion gear tetap berkaitan dengan ring gear flywheel. Arus baterai mengalir ke main switch terminal 30, ke kontak light, ke kontak terminal C, ke field coil, ke armatur, ke massa. Pada saat posisi kunci kontak on, yaitu main switch dalam keadaan belum membuka, belum besar dari kontak flat, maka aliran arusnya sebagai berikut: baterai ke terminal 30, kontak flat, ke terminal C, ke field coil, ke armatur, ke massa. Arus yang mengalir ke solenoid pull-in coil dan hold-in coil, baterai terminal 30 ke kontak flat, ke terminal C, ke pull-in coil, ke hold-in coil, ke massa. Karena arus pull-in coil dan hold-in coil berlawanan, maka arah gaya magnet yang dihasilkan juga berlawanan, sehingga kedua magnet akan saling meniadakan. Hal ini mengakibatkan kekuatan return spring dapat mengembalikan kontak flat ke posisi semula dan drive lever menarik starter clutch dan pinion gear terlepas dari gear flywheel serta menghentikan putaran motor starter. Itu penjelasan cara kerja sistem starter konvensional. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Wahyu dari kelas 11 TKR 3 ingin menjelaskan sistem starter reduksi. Starter reduksi mempunyai beberapa komponen utama, antara lain: 1. Komponen yang menghasilkan gaya putar. Komponen yang menghasilkan gaya putar yaitu ada beberapa komponen yang membantu menghasilkan gaya putar, meliputi yoke, full core, field coil, armatur, dan sikat dan pemindah tenaga atau kopling starter. 3. Idle gear atau reduction gear. 4. Saklar magnetik atau magnetic switch. Sistem starter: 1. Kunci kontak pada posisi start. Bila kunci kontak diputar pada posisi start, terminal 50 dilalui arus listrik dari baterai ke hold-in coil dan pull-in coil. Dari pull-in coil arus kemudian mengalir ke field coil dan armatur coil melalui terminal C. Pada titik ini motor berputar pada kecepatan rendah dengan adanya energi pada pull-in coil menyebabkan tegangannya turun, yang mana akan membatasi arus yang mengalir ke komponen motor. Pada pinion gear dan ring gear berhubungan bila magnetic switch dan arus tiram mendorong pinion gear pada posisi